Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Manajemen Operasional yang beranggotakan yang pertama Saoda, kedua Siti Hasini, ketiga Desminova Hairunisa. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu jenis proses. Semua proses dapat dikelompokkan menjadi dua kategori besar. Yang pertama ada operasi intermiten, yang kedua ada repetitif operasional, operasi berulang. Nah, untuk operasi intermiten digunakan untuk menghasilkan berbagai produk dengan persyaratan pemrosesan yang berbeda dalam volume yang lebih rendah. Contohnya adalah bengkel bodi mobil, bengkel perkakas, dan atau fasilitas kesehatan. Karena produk yang berbeda memiliki kebutuhan pemrosesan yang berbeda, tidak ada rute standar yang dilalui semua produk melalui fasilitas tersebut. Sebaliknya, sumber daya dikelompokkan berdasarkan fungsi dan produk diarahkan ke setiap sumber daya sesuai kebutuhan. Pikirkan tentang fasilitas kesehatan setiap pasien atau produk. Diarahkan ke departemen yang berbeda sesuai kebutuhan. Satu pasien mungkin perlu mendapatkan ronsen, pergi ke laboratorium untuk pemeriksaan darah, dan kemudian pergi ke ruang pemeriksaan. Yang kedua ada repetitif operasional atau operasi berulang. Operasi berulang digunakan untuk menghasilkan satu atau beberapa produk standar dalam volume tinggi. Contohnya adalah jalur perakit khas, kafetaria, atau pencucian mobil otomatis. Sumber daya diatur dalam aliran garis untuk mengakomodasi produk-produk secara efisien. Perhatikan bahwa dalam lingkungan ini dimungkinkan untuk mengatur sumber daya dalam satu baris, karena hanya ada satu jenis produk. Ini secara langsung kebalikan dari apa yang kita temukan dengan operasi intermiten. Untuk secara efisien menghasilkan volume besar dari satu jenis produk. Operasi ini cenderung padat modal daripada padat karya. Contohnya adalah operasi produksi massal, yang biasanya telah banyak berinvestasi dalam fasilitas dan peralatan mereka untuk memberikan tingkat konsistensi produk yang tinggi. Seringkali fasilitas ini mengandalkan otomatisasi dan teknologi untuk meningkatkan efisien dan meningkatkan output daripada keterampilan tenaga kerja. Volume yang dihasilkan biasanya didasarkan pada perkiraan permintaan masa depan daripada pesanan pelanggan langsung. Perbedaan paling umum antara operasi intermiten dan berulang berhubungan dengan dua dimensi, yaitu yang pertama jumlah dan volume produk yang dihasilkan, dan yang kedua tingkat standarisasi produk. Volume produk dapat berkisar dari membuat produk unik satu persatu hingga memproduksi sejumlah besar produk pada saat yang bersamaan. Berikut adalah tabel perbedaan operasi intermiten dan berulang, yaitu ada decision, yang kedua intermittent operation, dan repetitive operation. Operasi intermiten dibagi menjadi dua proses. Yang pertama, proses proyek digunakan untuk membuat produk yang unik sesuai dengan spesifikasi pelanggan. Contohnya itu bisa dilihat pada bangunan konstruksi, pembuatan kapal, pembuatan karya seni, desain interior, dan lain-lain. Kedua, proses batch digunakan untuk menghasilkan produk dalam jumlah kecil, dalam kelompok atau batch berdasarkan pesanan pelanggan atau spesifikasi produk. Contohnya ada pada toko roti, pendidikan, percetakan, dan lain-lain. Yang kedua, operasi berulang dibagi menjadi dua proses. Yang pertama, proses lini dirancang untuk menghasilkan volume besar produk standar untuk produksi massal. Mereka juga dikenal sebagai toko aliran, jalur aliran, atau jalur perakitan. Proses lini bisa kita jumpai pada produksi mobil, komputer, sepatu, permen, makanan, dan lain-lain. Yang kedua, proses berkelanjutan. Beroperasi terus-menerus untuk menghasilkan volume yang sangat tinggi dari produk yang sepenuhnya terstandarisasi. Contohnya seperti kilang minyak, pabrik pengolahan air, fasilitas cat, dan lain-lain. Entertainment Operation. 1. Project Process, yaitu custom job shop, custom tailoring, dan custom chain.
Yang dua, batch process, education, bakery, printing shop. Yang kedua yaitu prepared operation, yaitu lean process, accession in an component. Yang keempat, condensation process, artery, water entertainment fat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.